Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Beberapa waktu lalu aku WA dengan temanku dan dia menceritakan betapa kayanya bos dia. Bahkan seboros apapun lifestyle yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari, uangnya tuh nggak habis-habis gitu. Bahkan kalau aku bisa bilang uangnya itu menolak habis gitu. Ada aja mengucur, terus mengalir, terus kayak nggak ada habisnya. But at the other hand, ada sebagian orang itu yang semiskin itu gitu. Jangankan bingung besok untuk makan apa, enggak, mereka nggak bingung besok untuk makan apa, tapi mereka bingung hari ini mau makan apa. So ya gapnya itu memang selebar itu. But at the end of our conversation itu punchline-nya lucu banget. Kami sepakat bahwa memang sesulit itu untuk orang miskin menjadi kaya, sesulit itu. Tapi lebih sulit lagi untuk orang kaya menjadi miskin. Oke, itu adalah opening saja. Seperti biasanya, dalam video ini aku akan mereact beberapa video yang telah disiapkan oleh orang yang di belakang kamera. Let's go. Ini berapa tuh? Gak guna anjir. Kenapa loh? Kenapa loh? Oh wow. Oke. Gak guna hidupku. Aku gak punya masa depan. Wanita seperti apakah yang kelak mau jadi istriku kalau hidupku tidak berguna dan miskin seperti ini? Diajak nongkrong malah belajar, gue bilang juga apa? Taruh kamera terus nangis berantakin buku. My God, yes, exactly. Behind the scene-nya, oke. Kameranya tak taruh sini. Sepertinya miring. Oke. Berarti aku numpuk buku di sini. Habis itu aku lempar-lempar terus aku nangis. My God, proses creative thinking-nya itu ada. Orang-orang kenapa pikiran lagi sedih sempat-sempatnya videoin, penasaran berapa kali take. Mending ikutan America Got Talent aja bro, lumayan kalau bagus bisa minta beasiswa kuliah di Oxford. Sekarang Mia Khalifa lagi jadi dosen magang, kapan lagi diajarin Mia Khalifa? Exactly, itulah dia. Ada orang lagi sedih banget, kamera mana kamera? Ada orang lagi keguguran, kamera mana kamera? Ada orang lagi bapaknya meninggal, kamera mana kamera? Aku mau nangis nih. Ini harus direkam momen-momen aku menangis. What the fuck? Orang kalau udah tahu rasanya belajar mati-matian sampai pagi buat kejar target, apalagi udah persiapin matang-matang buat seleksi SNBT tapi hasilnya nggak sesuai, pasti bisa rasain gimana sedihnya nih orang. Bukan malah diketawain alay. Enggak, aku sangat bisa memahami kenapa dia sedih, tapi aku nggak bisa paham kenapa dia sedih kemudian direkam. Setelah direkam dengan sadarnya diupload di internet, itu loh yang aneh, cok. Pemikiran gak ya? Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Gue nggak punya, ibaratnya gue nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri. Bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Tapi soal hukum? Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue. Apa sih? Tidak ada dalam sejarah bumi ini orang yang miskin menang melawan orang kaya. Kalaupun ada, itu cuma 1 dibanding 1000, oke? So, mimpi kalau kamu bisa menang melawan orang yang berkuasa. Cok! Selama kamu tinggal di sebuah negara yang bernama India. Kalau ada mahasiswa semester 16 curhat, dengerin aja, takutnya bunuh diri. Gondrong doang, kagak mikirin gunung. Apa hubungannya gondrong dengan gunung? Emang banyak gondrong yang jadi pendaki ya? Ibarat gua nggak bermateri, lawan orang yang bermateri, bisa aja gua menang soal kemiskinan. Tepat sekali. Sebelah sana sayang. Ya ampun. Ya ampun. Wow, ini adalah pernikahan idaman setiap manusia yang waras sepertinya. Seru banget, dan di sini tagline-nya nikah sama yang sefrekuensi, be like. Oh my god, this is like so fun. Kamu tuh sebenarnya tuh apa Spider-Man sih?
Kamu tuh sebenarnya Thor atau Spider-Man sih? Kalau aku melihat mereka ini, mereka sebenarnya pasangan muda ya, mungkin baru menikah atau baru kumpul kebo. Daripada selingkuh terus cerai, mending PA bareng-bareng. PA bareng-bareng hanya bisa terjadi apabila kalian sefrekuensi, saudara-saudara. Lucu banget rumah tangga jadi pengen nikahin suaminya. Shit! Suami orang ingin kamu nikahi? Taunya di luar lagi rame tetangganya ngeliatin. Apakah ada sih rumah tangga yang sebahagia ini? Gak tau ini mereka seperti ini karena memang kehidupan sehari-harinya seseru ini, atau sebenarnya ini demi konten ya? What do you think? KDRT, kesurupan dalam rumah tangga. POV nikah sama sahabat. Exactly, ini adalah definisi yang sempurna apabila kalian menikah dengan sahabat kalian sendiri. Tentu saja sahabat yang kalian benar-benar sayangi, kalian yang benar-benar klik banget untuk ngobrol, dan kemudian kalian saling jatuh cinta, menikah, dan happily ever after. Emang kalau masih tinggal sama mertua bisa? Tidak sama sekali. Karena mertua tentu saja adalah generasi yang satu tingkat di atas kita. Mereka tidak bisa memahami keseruan seperti ini. OMG. Oh my god, bisa gitu? Wah, ini bukan editan kan? Santai banget dia, kayak muter-muterin kursi kayak tanpa mikir, kayak sudah apa ya, di luar apa sih itu istilahnya, let me think, di alam bawah sadar gitu loh yang menggerakkan dia. Nggak usah berpikir, nggak usah berusaha, muter-muter sendiri tuh kursi. Jago bener mbak, bisa kali muterin kursi DPRD kayak gitu. Tapi dia nggak bisa kan main HP sambil angkat derajat kedua orang tua. What the fuck? Ya, penonton kecewa tidak sesuai yang diharapkan. Emang penonton berharap apa? Berharap ini kursinya jatuh ke mukanya ya? Aku sih nggak berharap kayak gitu, kalian aja yang berharap orang lain menderita. Anjing. Makanya kan kalau cewek-cewek ngomong treat me like a queen, ya kalau misalnya gua nge-treat lu sebagai ratu, lu harusnya bisa dong nge-treat lu sebagai raja. Bisa, tentu saja bisa banget. Kalau lu nggak bisa ngelakuin hal yang gue lakuin, ya minta gitu ya. Cewek-cewek kan inginnya di-treat seperti queen. Emang lu bisa nge-treat gue kayak king? Bisa banget, tentu saja bisa. Lu secara keuangan mampu nggak nge-treat gue kayak queen? Sepertinya tidak, karena dari orang-orangnya tadi tidak terpampang unsur-unsur kekayaan melekat dalam dirinya. Sangat bisa terukur dong kemampuannya ada di mana. Jangan diajakin ngobrol terus, nggak mandi-mandi sampai berkarat gini kan, kasihan. Tolong perhatiannya lah kawannya. Ternyata aku nggak sendirian ya. Ternyata ada orang lain juga yang melihat sisi-sisi kemiskinan dari orang-orang ini. Mendingan sok ganteng bang daripada sok tahu. Kalau mabok jangan diajak ngobrol. Tepat sekali. Makanya gue males gondrong, takut kayak gini jadinya. Kamu sebenarnya sedang merendahkan kaum gondrong. Bukan aku ya yang merendahkan. Obrolannya daging semua nih, daging asu. Woi, apa nih, Cok? Dia kenapa? Dia ini ayanan ataupun kesurupan, hah? Aduh. Ayo. Biasanya kan kayak gini terjadi apabila yang nyanyi itu adalah perempuan kan. Jadi banyak laki-laki yang pada menggatal. Lah ini yang nyanyi laki-laki terus yang menggatal. Oh, wait. Jangan-jangan dia gay. Make sense. Malah kayak balon-balon di toko material. Iya kayak gini tuh ya. Kandangin lagi aja, Bang. Ibu kebaya hijau untung bukan anak gue. Kalau anak gue sudah aku suntik mati. Ibu kebaya hijau mirip Megawati versi Chinese. Oh well, aku nggak berani untuk menyentil ibu yang sangat berkuasa itu. Mohon maaf. Wah, itu sausnya sebanyak itu, cabenya sebanyak itu. Nggak mungkin, ini mah demi konten, nggak mungkin dimakan. Kalaupun dimakan pasti cuma dikit banget. Ini pasti demi konten. Well, okay, let's go. Temen-temen kalian yang ini aku viralin nih. Kita viralkan dia. Gila. Ini orang Bogor nih. Orang Bogor. Oh shit, videonya cuma gantung di situ. Aku sih yakinnya ini nggak bakalan dimakan. Ini semua demi konten.
Di blacklist mie ayam dan bakso se-Indonesia. Kalau aku jadi pedagangnya, mendingan daganganku nggak laku daripada aku bangkrut ya. Itu adalah pilihan yang tepat. Kalau Bera harus panggil damkar, takut kebakaran rumahnya. Caper itu ada cewek Oh iya, bisa jadi. Jadi dia ingin caper ke cewek, gimana ya supaya cewek ini benar-benar bisa mengingat aku untuk waktu yang lama. Ganteng enggak, dompet juga pas-pasan, dengan cara apa ya? Oke, well, make sense. Pedagang, besok-besok bawa saus dari rumah, Mas. Oke, thank you so much for watching this video until the end. Video mana yang menjadi favorit kalian? Kasih tahu aku di kolom komentar. Thank you, bye-bye.